Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome to the TOEFL class. As always, with me, Mr. Hasbi, with tutor number 1, of course. Welcome, and thank you so much for still coming to the class. Yesterday we have a day off, and I do really hope that everyone did some practice as well, so that we can get something out of it for today's lesson. However, now we are coming to the new section of TOEFL, which is structure. Kita masuk ke section baru, itu structure. But before we go deep into the strategy and skill of the structure itself, now I need you to share your results of your pretest of structure. You already did your pretest, right? Sudah dikerjakan kemarin pretestnya, lalu juga Mister sudah share the key answer-nya ataupun jawabannya di Google Classroom. Now you can share your answer. How many correct answer can you get? Teman-teman bisa dapat jawaban berapa untuk yang betulnya? Silahkan please feel free to share your result through the chat box. Boleh secara direct message ataupun di public juga boleh. Silahkan di share. Sorry. Sudah pada selesai kan untuk pretestnya kemarin waktu hari Rabu? Sudah bisa dicek? Answernya di mana ya, Mister? Oh, udah ada di Google Classroom. Belum dicek ya? Ya udah nggak apa, Mister share aja di sini ya. Mister kira teman-teman pada cek di Google Classroom. Mister kan kemarin bilang ada di Google Classroom untuk key answer-nya. Tapi karena mungkin ada belum yang pada cek ya, mungkin Mister yang share aja di sini sekarang ya. Lalu nanti teman-teman bisa cek. Wait a second. Ya teman-teman, untuk semua updatean mau itu script kalau untuk yang listening, lalu juga beberapa file yang dibutuhkan ataupun yang udah kita pelajari, teman-teman bisa akses di Google Classroom yang udah di-share ya linknya. Kalau belum tahu linknya atau passwordnya, boleh kabarin Mister, nanti Mister akan share lagi. Structure pretest. There you go. Silakan teman-teman bisa dicek nomor jawabannya, lalu dihitung mungkin ya. Dan setelah itu, tell me how many correct answer can you get. Oh, belum di-share ya, bentar. Ini dia. Nah, is it visible? Should I zoom in? Sudah cukup terlihat, Kak Sandi or everyone yang lain? Can you see the key answers? Sudah bisa dilihat? Nggak kelihatan, blank. Oh, belum mungkin ya. Wait. How about now? Sekarang masih? Masih blank kah? Is it still blank? Oke, sin, Mister. Sen ya? Oh, di Kain belum. Oh, di Kasandi sudah terlihat? Yes. Sudah. Kain, how about now? Sudah, alright kan. Silakan. Well, while we are waiting for everyone to check their answers, I need to make sure that actually you need to work on it only in 25 minutes. Apakah teman-teman kemarin benar-benar ngeset waktunya di 25 minutes? I don't know, but then at least you need to know about it, right? Jadi teman-teman ideally secara ideal dan harusnya juga
the rule is set to be 25 minutes untuk structure. Jadi sebenarnya maybe bagi teman-teman yang udah punya kemampuan basic terhadap structure maupun dalam grammar, you can work on it, tapi mungkin dengan waktu yang cukup agak lama karena untuk butuh melihat dan menganalisis kalimatnya. Tapi tentu di TOEFL mereka juga set waktu 20 menit. Jadi emang di situ ada semacam race with the time gitu ya, berpacu dengan waktu juga. Therefore, nanti beberapa strategi yang kita bahas itu lebih ngefokusin bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan cepat, efektif, tapi juga benar gitu. Yep, kalau teman-teman sudah, mungkin langsung aja di-share. You can directly share your answer, the correct answer ya, jawaban tepatnya. That's okay, no worries. It's only a pretest, right? Jadi kan ada two parts ya. Ada multiple choice, 15 question, lalu sisanya the rest of it is written expression. Means that we are looking for the error of the sentence. So we have one error in that particular sentence, and then we need to find it, right? Kalau yang multiple choice, of course. All right, thank you, Kahazik, for sending your result. Well done. But the others, of course, this is a pretest, right? Namanya pretest, we need it to set the standard, to set our prior knowledge or prior skill, okay, the before dari pembelajaran kita. Then in the end we can compare it to our post test or the prediction test. Dari situ kita bisa lihat, is there any improvement or not? Of course, we need to have some improvement, but then if not, that's okay. We can analyze it and then we can find what was wrong and what was right. Okay, thank you Kak Kiki, thank you Kak Hisham, and thank you Kak Tri for sending it. That's not cuma kok. For that amount of score, that's not cuma. Well done. Okay. Sambil nunggu yang lain mungkin ya teman-teman, silakan langsung di-share aja ya. So thank you so much for working and joining the pretest of the structure. Thank you so much. Now you need to set that as your standard. Okay, of course, ideally, Mr. How much ideally we need to get of the correct answer from the structure test? Kira-kira berapa sih setidaknya yang ideal untuk kita bisa kejar di text section structure ini? Okay. As I told you before in the beginning of the class, in the first meeting, right? If your target is 500, 500, then at least you need to get more than 25. Okay, 26, okay, 27 in each of the section, di tiap sectionnya. Especially for structure, since the amount of question is only 40 question, then it means that you need to get more than 25 or probably more than 28, okay, to make it good. But then as you know that the score of TOEFL is the combination, right, between three skills, three section. Jadi kan kombinasi, jadi tergantung misalnya kalau dari ininya lebih besar dan lain-lain. Tapi karena structure itu sedikit soalnya, berarti target skornya pun harus tinggi karena penjumlahan rata-ratanya kan menjadi lebih sedikit. Beda dengan listening yang 50, ada juga reading yang 50. Right, thank you Kain, that's okay, well done. Kak Sandy, thank you so much, well done. Right, nah dengan environment ataupun situation of the test yang seperti itu aja, mungkin teman-teman sudah melihat skornya seperti itu. But then of course in the official test, the challenge will be more and more or way more challenging, right? Mau itu dari pressure-nya, mau itu mungkin dari environment-nya, situation-nya, the vibe probably, right?
banyak faktor-faktor yang lain. Oke. Khususnya adalah di time allocation. Bagi teman-teman nanti mungkin yang di pakai komputer ya, ngelakuin tesnya, you can see the time is clicking, waktunya terlihat gitu ya. Dan it somehow gives us some pressure, right? Ketika waktunya 20 menit terus berjalan, lalu kita ternyata masih di nomor 3, nomor 4, right? It's kind of pressure for you. Dan therefore now we are starting to learn about it. Kira-kira how can we answer this kind of question with amount of that with short time, but then or fastly, but effectively, right? So without further ado, let's get started. I'm going to stop share it. Kalau teman-teman mau lihat kunci jawabannya lagi, silakan sekali lagi dibuka di Google Classroom. Teman-teman bisa akses lagi. Nanti kalau mau latihan lagi, tinggal dikerjakan lagi. Right? So now we are coming to the learning part. Right? You all can open your PDF or your model. Kalau yang lebih nyaman untuk pakai modul yang di PDF masing-masing, silahkan. Lalu sambil mendengarkan audio dari Mister. But kalau emang mau sambil lihat screen-nya, silahkan. I do really hope that you can see the slide clearly. I think it's okay right now. Alright, then let's get started. Mari kita mulai dengan satu statement atau satu pembahasan. Okay, now we have this one. Sentence with one clause. Before we go deep into the discussion or learning about structure itself, there are three things that you need to know and you need to be able to differentiate it. Ada tiga hal yang teman-teman harus ketahui, lalu juga bisa bedakan, right? Pertama, itu adalah sentence. Kedua, itu clause. Lalu yang ketiga ada yang namanya phrase. Oke? Okay? Sebelum nyampe ke sini, sebelum nyampe ke pembahasan tiga ini, there are other things that you need to know. Ada hal yang teman-teman harus ketahui juga. In structure, okay, our job is only one, to find the answer. That's it. Okay? Since our job is only to find the answer, it means that you don't have to put yourself or to force yourself to be able to understand the whole things, especially in the sentence. Okay? Kebanyakan dari kita terlalu terfokus untuk bisa memahami kalimatnya yang ada di structure tersebut. Okay? In fact, kita tidak diharuskan untuk memahami kalimatnya. Why? Because our job is only to find the answer or to see the answer. Okay? Sister, is it possible for us to be able to find the answer without understanding the whole sentence? The answer is yes. We can answer the question, we can find the answer, even though we are not aware or we don't understand at all about the sentence. Okay? How can it is possible, Mister? Then now we are coming to the discussion. Okay? Remember, tugas kita hanya untuk mencari jawabannya. Jadi jangan terlalu terintimidasi dengan soal-soal dengan kata-kata yang dianggap sulit atau bahkan kita tidak mengerti. Right? Okay, now let's talk about it. Let's start with sentence. Okay? Simpelnya, kalau teman-teman lihat, di tiap nomor structure, kita punya satu kalimat yang dilihat. Okay? Yang diberikan oleh si pembuat soal. Correct? Berarti kita bisa simpulkan, sentence is just a couple of words and with dot. Kumpulan kata-kata yang diakhiri titik. Okay, we can see this one, right? Paragraf ini berarti kan contains of some sentences, right? Secara visual seperti itu. Nah, secara structure, okay, secara structure, sentence ini bisa betul dalam konteks structure TOEFL ya, dalam konteks bisa disebut sentence menjadi betul jika dia punya at least one clause. Sorry, one clause. Ini kurang ini. Ya, yeah. Pardon my handwriting. I'm writing with my mouse.
Okay. Maybe I need to buy, I don't know, what do you call it? Itu ya, yang tulisannya pakai itu. But I do really hope that you can see the visual, right? Sekali lagi, sentence ini, bisa disebut sentence atau bisa betul, which is that's our job, right? Tugas kita kan untuk itu ya, untuk menemukan, untuk membuat si kalimat itu menjadi betul, right? Atau mungkin melihat error di sentence tersebut sehingga bisa bilang itu adalah kalimat yang betul. Setidaknya punya one clause. Then the question is, apa itu clause, right? Nah, clause ini secara structure, must have one subject and one verb. Sampai situ dulu, So, one sentence could be stated as a correct sentence, bisa disebut kalimat yang betul, or correct sentence, if at least setidaknya punya satu clause atau one clause. Setidaknya ya, berarti kalau ada dua clause tentu bisa, tapi nanti ada aturannya lagi. Kenapa harus ada connector dan lain-lain. Tapi kita di situ dulu. Kita ngomongin tentang sentence with one clause. Sentence harus punya satu clause. Dan clause itu apa? Clause itu harus punya subjek dan verb. Nah, disinilah fungsi pengetahuan grammar lalu juga pengetahuan part of speech itu berfungsi. Berarti kita harus bisa mengidentifikasi subjek itu apa aja sih yang bisa jadi subjek, betul? Lalu juga verb itu yang kayak gimana aja. Nah, tapi sebelum ke sana, teman-teman harus pahami dulu. Satu sentence bisa betul jika setidaknya punya one clause. Berarti kalau satu clause punya satu subjek lalu satu verb. Kalau dua clause berarti dua subjek dan dua verb. Tapi tentunya harus ada konektornya. Nanti kita bahas ke multiple. Ini kita masih membahas tentang one clause. Nah, subjek, kita bisa bahas nanti sambil berjalan, tapi at least teman-teman harus tahu, biasanya subjek itu dibentuk oleh yang namanya part of speech noun atau kata benda, atau juga pronoun boleh. Pronoun itu kayak apa? Misalnya kayak I, we, they, kata ganti. Kalau noun itu kata benda, misalnya handphone, bottle, books, a table, chair, gitu yang terlihat. Itu masih basic sentence-nya atau basic ininya. Bahkan bisa jadi pergabungan, nanti ada noun phrase dan lain-lain. Tapi kita coba di basic dulu aja. Jadi kalau kita ngomongin tentang saya pergi ke pasar, I go to the market. Berarti subjeknya I, betul? Karena itu adalah pronoun, kata ganti. Dari has been menjadi I. Atau kata benda bisa pakai book. The book is interesting. Kata subjeknya book, kata benda, right? Nah, mau dilengkapi boleh pakai kata sifat. The beautiful atau the red book, kata sifat kan merah misalnya. The red book is interesting. Berarti kata apa subjeknya buku yang merah atau red book. Tapi pada akhirnya dia adalah kata benda. Pun sama dengan pronoun. Nah, meanwhile, ketika kita ngomongin verb, kita ngomongin dua hal, yakni adalah action verb. Ini singkat aja ya, Mister ya. Tapi ini untuk gambaran aja. Nanti kita kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil berjalan. Karena kalau ngebahas part of speech bisa panjang banget. Tapi kita ada kaitannya yang kita bahas yang ada kaitan dengan structure, ataupun soal structure di TOEFL. Ada action, lalu Mister persingkat ada auxiliary, tapi karena terlalu sulit mungkinnya kalau diiniin kita persingkat menjadi to be aja. Sama aja kok. Kata kerja itu dibagi dua, ada action, ada to be. Kalau to be kayaknya teman-teman udah nggak asing ya, yang kalau dulu belajar di sekolah, are, is, was, were, kayak gitu-gitu ya. Are, is kalau presentnya, kalau past tense-nya berarti was sama were. Kalau has, have, had gitu boleh kalau dalam konteks dia berarti menjadi mempunyai gitu ya. Bisa. Dan kata be-nya itu sendiri adalah to be. Nah, itu yang menjadi to be. Nah, dia adalah kata kerja. Kalau action yang biasa kita tahu itu adalah kata kerja yang emang bisa terlihat action-nya. Tapi itu mungkin bisa debatable, sangat debatable. Tapi singkatnya teman-teman, kalau secara fungsi, semua kata kerja action pasti bisa masuk ke kategori yang teman-teman pasti udah tahu. Verb 1, verb 2, verb 2, verb 3, lalu verb ing. Nah, semua action verb itu pasti punya format 4 ini. 1, 2, 3, ing. 1, 2 itu untuk present gitu ya. 1 untuk present, verb 2 untuk past tense, verb 3 untuk participle kalau nggak jadi kata kerja, atau kalau jadi kata kerja jadi perfect gitu ya, atau jadi pasif juga boleh. Verb ing juga untuk jadi kata tenses continuous, ataupun dalam konteks ini kata kerja yang sedang dilakukan, mau itu past tense ataupun present. However, intinya teman-teman harus tahu
Kalau kata kerja action berarti kata kerja yang bisa masuk ke 1, 2, 3 ini. Ada bentuknya, ada format 1, 2, 3 ini. Kalau tidak ada, berarti dia bukan kata kerja action, yang berarti dia bukan kata kerja. Jadi kalau mencari cek atau mengecek kata kerjanya, dia tinggal ke sini aja. Kalau dia nggak termasuk to be, berarti dia mungkin masuk ke action verb. Kalau dia nggak ada di action verb, berarti ya mungkin dia bukan kata kerja. Gitu. Oke, let's just see for example. Misalnya kalau kita ngomongin tentang action, apa yang paling gampang? Misalnya walk. Oke, verb satunya ada walk, ininya walked pakai ed, verb tiganya pakai ed, ing-nya pakai walking. Oh, berarti dia adalah kata kerja action. Pun sama dengan to be. Misalnya ada is, ada are, am, was, were, something like that. Right? Remember, satu klausa berarti punya satu subjek dan satu kata kerja. Berarti satu klausa ini dibentuk oleh satu subjek dan satu verb. Mau itu verbnya action ataupun to be, setidaknya dia punya satu. Oke, dia ini berpasangan. Nah, itu adalah one clause. Nanti kita bisa bahas panjang untuk action sama to be ini. Nanti berjalan gitu ya. Silakan teman-teman kalau masih bingung action verb itu apa, ya masukin aja ke 1, 2, 3 ini. Apapun itu. Teman-teman nemuin kata kerja ambil, berarti take kan. Take, took, taken, taking gitu ya. Misteri itu kan harus dihafalkan kah? For some reason you need to memorize it, but then dalam konteks structure ini kita nggak disuruh untuk nyari, tapi kita disuruh ngecek kira-kira ada subjeknya nggak, ada verbnya nggak. Berarti tinggal pengetahuan teman-teman untuk bisa mengidentifikasi kira-kira ini bisa masuk ke 1, 2, 3 ing atau nggak, apakah dia ini kata kerja atau bukan. Oke, nanti kita berjalannya sambil. Lalu terakhir, kita punya phrase. Nah, phrase ini dia hanyalah kumpulan kata-kata yang tidak mempunyai subjek dan verb. Verb. Sekali lagi, phrase ini kumpulan kata-kata yang tidak punya subjek dan verb. Bahkan, satu kata pun bisa dibilang phrase. Oke, frasa kalau kita di bahasa Indonesia. Kenapa kita harus tahu frasa sih, Mister? Oke, karena jika kita punya sentence, lalu tidak punya klausa, berarti kita bisa sebut dia adalah frasa, kan? Karena kan satu klausa harus punya subjek dan verb. Anggaplah satu kalimat itu tidak ada kata kerjanya, hanya subjeknya aja atau kata benda aja semua, kata sifat, tapi nggak ada kata kerja. Oke, apakah boleh, Mister? Baik lagi ke konsep tadi. Satu sentence itu bisa betul atau bisa betul jika punya one clause. Jika tidak ada satu klausa, berarti hanya frasa aja. Apakah betul? Tidak, itu adalah sentence yang incorrect atau kalimat yang salah. Kalau ada frasa, ada klausa, boleh, Mister? Boleh. Karena kan tetap terpenuhi syaratnya. Satu kalimat punya satu klausa. Berarti kalau kombinasinya misalnya satu frasa, lalu satu klausa, boleh, Mister? Betul. Karena kan satu kalimatnya setidaknya at least punya one clause. One clause itu apa? Punya subjeknya satu, kata kerjanya satu. Oke? Now, if you already understand about it, kalau sudah mengerti dalam hal ini, sebenarnya next-nya itu adalah pekerjaan yang harusnya tidak terlalu sulit. Oke, karena tugas kita setiap melihat soal apapun, khususnya dalam TOEFL ya, karena kita lagi ngelepas TOEFL, hal pertama yang kita lakukan, the first thing that we need to find is the subject and the verb. Betul? Karena lihat, let's take a look to the example. Kita kemarin kan udah ada soalnya seperti ini. Kita sudah tahu, oh ini adalah satu sentence. Dan kebetulan semua soal TOEFL pasti satu sentence. Kembali ke prinsip tadi. Satu kalimat itu bisa menjadi kalimat yang betul jika punya satu klausa setidaknya. At least kan. Now, kita harus cek apakah kalimat ini sudah punya one clause atau belum. Untuk mencari atau mengecek satu klausa, kita harus cari subjeknya dan verbnya. Berarti harus punya satu subjek dan satu verb. Sekarang, itu yang menjadi patokan kita. Kita lihat apakah dalam kalimat yang sudah ada di sini, kayak minus blank ini ya, terlepas ini kita ada kata yang kosong ini yang harus kita isi tentunya. Kita cari apakah sudah ada subjek dan verbnya atau tidak dalam kalimat tersebut. Silakan teman-teman coba dicek. Apakah di kalimat yang ini, bla 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 was backed up for miles on the freeway, sudah punya subjek atau kata kerja atau belum? Atau sudah ada apa aja dalam kalimat ini? Belum ada subjeknya, Mister. Oke, how about the others? Apakah kalau subjeknya belum ada, kalau verbnya sudah ada atau belum?
Baru ada verb, that's good. So which one is the verb? Kira-kira mana kata kerjanya? Remember, kemarin sih baru juga tadi. Verb itu dibagi dua kan? Ada action, ada to be. Pastikan kata kerja yang teman-teman lihat itu masuk ke dua ataupun salah satu dari tipe kata kerja di sini. Oke. Okay? Was back, that's good. Right? Kita ada to be di sini. Nah, sekarang baru di sini kita akan explore more about the verb itself. Jadi tentunya verb itu tidak sesimpel hanya action dan to be, lalu juga hanya verb 1, verb 2, verb 3, lalu hanya are, am, is, was, were aja. Tentu makanya selalu dianggap sudah karena masalah tenses lah, masalah bagaimana kombinasi dari to be dan verb action dan lain-lain. Tentu itu sesuatu yang emang bisa dibilang kompleks, tapi tentu bisa dipelajari. It's what do you call it? Bisa dipelajari dan harus dilakukannya dengan kasus, studi kasus. Maksudnya dari salah satu contoh soal supaya teman-teman bisa menerapkan. Ketimbang misalnya ngejelasin keseluruhan tanpa tidak ada konteks useful-nya ataupun kegunaannya ke soal TOEFL. Nah, good. Ada yang teman tadi Kak siapa nih? Kak Emma bilang kira verbnya was back. Mister, itu kata kerja mana tuh? Kan was ini kan to be. Oke, back ini yang kebetulan ada ed-nya, berarti harusnya masuknya action, right? Kenapa jadi dua hal ini menjadi kata kerja? Betul sekali, karena dalam format kata kerja ini, kebetulan back ini kan berarti verb berapa? Teman-teman bisa tebak nggak? Verb 2 atau verb 3? Kalau verb 1 udah nggak mungkin kan? Karena pasti hanya back aja. Again, terlepas apapun maknanya, teman-teman, you don't have to understand the whole meaning. Oke, teman-teman hanya ngecek aja, ini kata kerja atau bukan. Good. Oh, itu verb 3, Mister. Langsung teman-teman pasti yang lain ada yang bingung. Kenapa kok verb 3 kok bisa tahu? Karena kan verb 2-nya juga sama ya, back dia bentuknya. Namanya regular verb. Kata kerja yang verb 2 dan verb 3-nya sama. Jadi bisa ditebak lah, itu namanya regular verb. Kalau nggak bisa ditebak, namanya irregular verb. Misalnya take tadi ya, take, took, taken. Dari 2 ke 3 kan berubah ya. Kalau ini back-nya sama. Back pakai ed, ini verb 3 juga pakai ed. Tapi teman-teman yang lain tadi bisa bilang, itu pasti verb 3, which is betul verb 3. Lalu ada yang bilang, itu kalimat pasif. Betul sekali, ini adalah kalimat pasif. Tapi pertanyaannya, dalam konteks structure ini, kenapa harus ada verb, ada to be, was, lalu juga back? Karena, oke, tadi betul sekali teman-teman. Back ini adalah verb 3, bukan verb 2. Karena jika verb 2, dia tidak membutuhkan was atau dia tidak membutuhkan to be. Sehingga jika ada ada back lalu ditemanin to be, kita bisa simpulkan dia adalah verb 3. Karena verb 2, dia nggak mungkin butuh was, dia nggak mungkin butuh to be. Secara makna, kita tahu itu adalah pasif. Gitu. Oke, bukan aktif. Nah, sekarang teman-teman harus bisa pahami dari konteks ini. Oke, alright. Verb 3 itu bisa menjadi kata kerja, mau itu pasif ataupun apapun itu, jika dia ditemani oleh to be. To be di sini konteksnya adalah was. Nah, kalau secara makna baru kita akan ngomongin itu. Oh, was berarti past tense dan lain-lain. But wait. Jangan terlalu fokus ke sana. Yang penting teman-teman tahu, oke, kata kerja di sini, di kalimat ini adalah was backed. Gitu ya, meskipun emang ada up-nya ya, kayak collocation, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah tahu. Right? Was back. Oke, kita punya verb di sini. Was back. Oke, jadi satu kesatuan, nggak hanya was aja, nggak hanya back aja. Was back ini menjadi satu kesatuan. Oke, karena back ini adalah verb 3. Dia bisa menjadi kata kerja kalau ada to be-nya. Mister, kalau nggak ada was-nya, tetap jadi kata kerja nggak? Tetap. Tapi mungkin back-nya bukan jadi verb 3, tapi verb 2. Karena verb 2 tidak membutuhkan to be. Again, we don't talk about meaning here. We talk about structure. Antara benar dan salah. Jadi tetap bisa. However, kita udah tahu nih, verb-nya ada. Lalu kita kehilangan apa? Tentunya subjek. Oh, misal udah tahu langsung subjek sih? Ya karena biasanya subjek itu ada di sebelum kata kerja. Oke? Berarti dari sini kita udah bisa simpulkan kita membutuhkan subjek. Sekarang pertanyaannya, dari A, B, C, D ini, manakah yang bisa menjadi subjek atau manakah menjadi subjek yang betul? Sekarang kita punya
yesterday. Di A ada in the morning and B. Apakah yesterday mampu menjadi subjek? Nah, baru ini ke kemampuan selanjutnya dalam pengetahuan tentang grammar dalam grammar tentunya. Yesterday di sini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Yang namanya keterangan waktu ada adverb of time, berarti dia tidak bisa menjadi subjek. Yang B, apakah adverb of time juga, Mister? No, dia adalah object of preposition. Kalau the morning-nya aja sih bisa jadi subjek, karena morning kan kata benda. Oke, but then dia diikuti oleh in. Ini nanti kita bahasnya tentang object of preposition. Berarti semua kata benda yang diawali oleh kata preposition itu namanya object of preposition, sehingga dia tidak bisa menjadi subjek. Oke, sekarang kita punya C and D. Kebetulan dua-duanya adalah kata benda, traffic gitu ya, traffic kata benda, D, cars juga kata benda. Namun, apakah mungkin jawabannya ada dua? Tentu tidak. Sekarang teman-teman bisa lihat, menganalisis. Nah, ini kita kembali ke, bukan kembali, kita akan mempelajari masuk ke yang namanya subject verb agreement. Kita lihat, was ini adalah to be, right? Was ini temannya siapa? Is. Right? Kalau were past tense ya, temannya siapa? Are. Was ini juga temannya M ya, kalau subjeknya subjeknya I. Jadi semua ini, oke, penggunaan was, is, were, are ini, dia akan dipengaruhi oleh yang namanya subjek atau bentuk ataupun jumlah subjeknya. Kalau subjeknya satu atau singular, kita akan pakai was atau is. Kalau subjeknya satunya maksudnya adalah I, tentu pasti pakai am. Karena I itu memang beda sendiri gitu ya. However, kalau subjeknya or meanwhile, kalau subjeknya lebih dari satu atau yang namanya plural, kita akan pakai were atau are. Berarti dari sini kita tahu nih, was ini berarti subjeknya harusnya sisa satu. Oke? Sedangkan cars ini kita tahu sendiri kata benda jika ditambahin s berarti lebih dari satu. Saya punya satu buku berarti one book. Saya punya dua buku berarti two books. Oke, berarti cars ini plural, meskipun dia kata benda, boleh menjadi subjek, yes, tapi nggak akan cocok dengan kata kerja yang sudah disediakan oleh si pembuat soal. Sehingga jawaban D akan menjadi salah. Karena kalaupun mau betul, tinggal hapusin S-nya, jadi karnya satu. Oke, sehingga kita dari sini kita bisa menjawab, jawaban yang paling tepat untuk nomor ini adalah C. Karena dia subjek atau kata benda yang bentuknya satu ataupun jumlahnya satu atau singular dan cocok dengan kata kerja yang sudah disebutkan di sini yaitu was. So, the right answer is C. Now the question is, apakah Mister menjelaskan arti dari semua kalimat ini? Apakah Mister ngerti ini lagi ngomongin apa? To be honest, no. But then, somehow I can answer the question correctly. Itu adalah dari bagaimana dari sudut pandang structure, dari sudut pandang bagaimana pembentukan satu kata itu atau kalimat tersebut menjadi betul atau tidak betul. Sehingga kalau kita taruh ini di sini, traffic, ini menjadi subjeknya traffic, kata kerjanya was baked. Apakah dia sudah membentuk satu kalimat? Betul, karena itu sudah memenuhi syarat untuk satu klausa. Oke, sisanya kita tidak harus mengerti miles itu apa, freeway itu apa. Yang penting kita tahu yesterday itu ternyata dia tidak bisa menjadi subjek, in the morning tidak bisa menjadi subjek, traffic itu ternyata boleh menjadi subjek, cars juga boleh jadi subjek, tapi plural traffic singular atau satu. Nah, itu gambaran bagaimana proses pengerjaan structure dari sudut pandang strategical. Maksudnya adalah strategis. Dari sudut pandang bagaimana menggunakan kemampuan kita untuk menganalisis kalimat itu betul atau tidak betul dengan secara efektif dan efisien. Tentu dalam waktunya, tentu depends. Bagi teman-teman yang udah punya prior knowledge tentang grammar atau structure, kayaknya bisa lebih cepat. Okay? Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru, I think mudah-mudahan dari penjelasan tadi udah cukup jelas. Sisanya bagaimana kita bisa mengetahui kira-kira mana aja sih yang kata benda, mana aja sih yang bukan kata kerja, mana sih aja yang kata kerja, mana itu yang kata sifat, mana tuh yang preposition, mana itu yang adverb dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa intensif teman-teman khususnya bagi yang pemula
diambil di kelas grammar gitu. Biasanya itu sih yang jadi keluhan teman-teman di kelas TOEFL sebelumnya. Mister, saya masih kekurangan pengetahuan tentang grammarnya itu sendiri. Yes, I think untuk grammar itu kan nanti pasti di kelas pertama dia akan ngomongin tentang part of speech. Intinya part of speech itu adalah bagaimana setiap kata dalam bahasa itu punya kelasnya. Kayak misalnya in nih di sini, in tuh punya fungsinya, gitu ya. This ini tuh ada fungsinya, example tuh ada fungsinya, you tuh ada fungsinya, maksudnya kelasnya. Yaitu namanya apa? Ini adalah pronoun, ini adalah model, misalnya kayak gitu. Ini adalah kata kerja dan lain-lain. Ini adalah adverb, ini adalah connectors misalnya, gitu ya. So, however, kalaupun belum sampai ke sana, nggak apa-apa, kita masih tetap bisa mengerjakannya dengan pendekatan yang sudah kita sampaikan. Itu adalah satu kalimat menjadi betul jika punya satu klausa setidaknya. Oke, walaupun ada tambahan lain dari frasa dan lain, tapi kalau masih ada satu klausa, kalimat tersebut menjadi betul. Silakan coba kita lihat. Number two, lakukan hal yang sama. Oke, we have engineers lalu bla 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 for work on the new space program. Kalau kita nggak tahu artinya, that's totally okay. Yang penting kita bisa menganalisis kira-kira mana kata kerjanya. Can you find the subject or kata kerja here? Cari dulu kata kerja teman-teman. Silahkan. Kalau udah nemu kata kerjanya, ataupun tidak ada, apa nih? Dari pertama kali observasi dari teman-teman lihat ini atau menganalisis ini, kira-kira apa yang ada di kalimat ini? Oke, belum ada kata kerja. For ini bukan kata kerja. Work di sini konteksnya bukan kata kerja karena diawali oleh for. Oke, lalu juga di sini on the new space program bukan. Oke, alright. Berarti kita kehilangan kata kerja di sini. Berarti di sini harus kata kerja. How about the subjects? Kemungkinan sih harusnya engineers, gitu ya. Subjeknya sudah ada. Berarti kita udah bisa menganalisis di sini atau bisa melihat di option A, B, C, D ini kira-kira apa yang dibutuhkan kata kerja. Kita tahu necessary is not a verb. Oke. Lalu juga hopefully is not a verb. Jarang kata kerja yang ada ly atau diakhiri oleh y kayak gini ya misalnya yang semacam adverb gitu ya. Tapi tentu ada ya kayak Vera juga ada. Lalu misalnya di next month ini apa? Oke, bukan juga, right, kata kerja. Sehingga the best answer for this one is B karena yang menjadi kata kerja aja, yang hanya menjadi kata kerja di A, B, C, D hanya kebetulan B. Sehingga the right answer is B. Sorry. So that's it. That's how you answer this kind of question. Again, the question is, do you understand the whole things about the sentence? Not at all. So that's how you answer it. Karena dari sudut pandang structure. Subjeknya engineers, kata kerjanya are needed. Kita cocokin, are ini kan Mister plural, berarti subjeknya lebih dari satu. Kita lihat engineers-nya pakai S, ya udah berarti cocok. But then itu juga terlalu lama, nggak terlalu signifikan, nggak harus dicek. Udah pasti ini pasti betul, karena di si pembuat soal pasti nggak mungkin nggak ngecocokin ini gitu. Kebetulan A, C, D-nya juga udah pasti salah gitu. Kalau mungkin ada is di sini, nah itu kan jadi pengecoh mungkin ya, gitu. Baik, last but not least, misalnya contoh yang lain. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Oke, silakan teman-teman. Dari kalimat yang sudah ada, kira-kira sudah ada apa aja? Sudah bisa membentuk kalimat yang correct or incorrect? Kalaupun incorrect, berarti apa yang kurang, misalnya. Gitu. Kebetulan udah ada apa aja nih di kalimat ini? Harusnya sih kita udah tahu ya subjeknya adalah the boy. Gitu ya, di awal terus kata benda lagi ya. Oke, apakah kata kerjanya sudah ada? To the movies with a friend. Going, oh mister. Going itu kan verb ing, berarti kata kerja. Berarti sudah dong. Sudah betul dong. Sekarang baru masuk kita ke aturan ini. Verb ing, teman-teman. Apapun itu ya, mau going, mau watching, mau walking, mau phoning, mau playing. Dia akan bisa menjadi kata kerja, oke, jika ditemani yang namanya to be. Right? Sama kayak verb tiga. Dua kata kerja ini bisa menjadi kata kerja asalkan punya teman yang itu namanya to be. Alright? Nah, berarti jika teman-teman lihat ada kata going, lalu ada verb tiga yang berdiri sendiri, taken misalnya, dia boleh ada di situ, tidak salah, tapi fungsinya bukan kata kerja, dia bukan kata
kerja. Mungkin nanti kita akan bahas itu namanya participle, ada past, ada juga present. Oke. Tapi intinya dia bukan kata kerja. Lah, kalau dia mau jadi kata kerja, sedangkan kan kalimat ini butuh kata kerja. Berarti going ini kan butuh sesuatu. Butuh yang namanya to be. Kita lihat aja di A, B, C, D ini mana yang emang punya to be. Remember, hanya to be, right? Karena subjeknya sudah ada. Di A ini ada to be, yes. Tapi kebetulan subjeknya aja, dia punya subjek sendiri, yaitu he. Berarti nanti ada double subject. Ada the boy, he. Oke, berarti ada double subject. Sedangkan kan kita tahu, satu klausa itu punya satu subjek, lalu satu kata kerja. Hanya ini. Kalau ada he, berarti double subject. Nggak boleh dong. Berarti yang A pasti salah. B pun sama ya. Mau itu was, mau is, itu kan tergantung makna ataupun tergantung tensesnya. Tapi kita tahu ini dua-duanya salah. Oke, karena kita hanya butuh to be. Apalagi yang C. Dia punya to be, tapi dia tambahin verb ing-nya juga. Nanti verb ing-nya jadi ada dua. Satu yang jadi nggak kata kerja. Right? Sehingga yang nomor C pasti salah. Sekarang kita tinggal yang D. Dari sistem eliminasi, sebenarnya kita udah kasih tahu jawabannya adalah D. Tapi kalau ingin tahu kenapa D ini menjadi betul, karena be ini kan masuk ke to be juga. Oke, lalu will ini kan yang namanya model. Model itu adalah kata yang bisa melengkapi kata kerja. Will, ada should, ya, ada must, ada can. Oke, kayak gitu-gitu itu namanya model. Teman-teman kalau ingin cara cepat, setiap kata, kalau teman-teman menemukan model, pasti setelahnya adalah kata kerja. Will go, should go, can eat misalnya, lalu should go, must go, gitu ya. Biasanya adalah setelahnya kata kerja. Kebetulan ini adalah be kata kerja di sini. Berarti the boy will be going. Jadi jawaban adalah D. Alright. Sebenarnya itu adalah prinsipal atau basic principle of the structure. Sisanya adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisisnya dengan seksama. Contohnya, mari kita langsung ke exercise. Oke, number 1 ini katanya incorrect. Kenapa bisa incorrect? Right? Sama. The principle that you need to pay attention with, that you need to do it. Right? Find the verb. Karena kan kita mau bikin kalimat ini betul. Satu kalimat ini yang diakhiri titik ini, sentence ini berarti harus punya satu subjek setidaknya dan satu verb gitu. Now, let's see apakah ada kata kerja di sini, lalu dianalisis nih. Di scan. Alright, ada when. Kita tahu when ini adalah kata kerja. Mister, kok when itu kata kerja? Oke, nah ini baru ke pengetahuan teman-teman. Harus tahu ternyata when ini dari kata kerja apa, teman-teman? Ada yang tahu? Dia adalah bentuk past tense dari satu kata kerja. Apa coba? Yes, that's good. Oke, when ini ada dari kata kerja go. Go ini berarti kan go verb satunya, verb duanya when. Berubah-ubah kan? Berarti verb tiganya apa? Ada yang tahu? Biasanya pada nggak tahu nih. Oh, good. Gone, that's good. Yes. Nah, berarti ini kan verb satunya go, when, sama gone, 2 sama 3-nya. Ini kan perubahannya jelas ya, nggak bisa ditebak nih 2 ketiganya. Berarti ini namanya irregular. However, kita udah tahu ternyata when adalah kata kerja. Fishing, oke, di sini dia nggak ada to be-nya, right? Bukan berarti salah juga sih, karena dia di sini mungkin menjadi participle. Nanti kita bahas ya di pertemuan kedua setelah ini. Oke, fishing dia boleh berdiri di sini sendiri, tapi dia bukan kata kerja. Boleh fishing di sini, tapi dia bukan kata kerja. Tapi kata kerja kan udah ada when di sini, berarti aman dong, aman. Cari lagi di sini ada kata kerja nggak? Fort, road, mountain, lake. Oh, tidak ada. Alright, kita punya satu kata kerja di sini. Lalu tugas kita adalah mencari subjek. Apakah last week ini subjek? Tentu bukan. Dia adverb of time, keterangan waktu. Sehingga nomor 1 menjadi incorrect karena missing subject. Right? Berarti dia tidak punya satu klausa di sini. Di sini hanya frasa saja. Kumpulan kata yang tidak punya klausa. Meanwhile, number 2 sama dengan yang tadi kita lakukan selalu, the principle. Cari kata kerjanya dulu. Tadi pakai tips dari Mister ya, kalau teman-teman nemu model, can kan salah satunya, pasti setelahnya itu adalah kata kerja. Oke, di sini ada kata kerja apa? Be
obtain. Nah, sekarang jangan bingung lagi nih, ada to be, oke, ada be ini, tapi ada action verbnya juga, obtain. Oh, berarti ini adalah kombinasi dari verb atau to be dengan beberapa, coba, obtain ini verb 2 atau verb 3? Verb yang membutuhkan teman untuk menjadi kata kerja. That's good. Thank you, Kak Kiki. Berarti obtain ini adalah verb 3. Verb 3 ini bisa dikatakan jika kombinasi to be dan verb 3 yang dikatakan yang namanya pasif. Berarti maknanya bukan aktif. Obtain kan mengambil atau mendapat. Kalau dia pasif kan berarti didapat. Bisa didapat gitu. Can be obtained bisa didapat atau bisa diambil, bisa didapat. Pokoknya didapat ya di sini ya. Oke. Okay? Can be obtained at the front desk. However, kita nggak usah tahu maksudnya apa, tapi kita udah tahu di sini adalah kata kerja. Lalu sekarang kita cari subjeknya. Which one is the subject? Nah, this is the real question. Kira-kira mana subjeknya? Kata kerjanya sudah ada. Then, which one is the subject? Kebetulan nomor 2 ini kan correct katanya, berarti punya subjek dong. Pertanyaannya mana subjeknya? Nah, kebetulan biasanya orang-orang yang belum mungkin belajar ini, kita kan bisa langsung pukul rata subjeknya adalah ini, Mister, a schedule of the day's event misalnya. Well, secara sinteks bisa aja mungkin, tapi secara structure kita tahu jika ada kata benda, oke, yang diawali oleh preposisi, of ini kan preposisi ya, at, in, on, of, by gitu ya. Berarti the day's event ini bukan subjek, dia namanya object of preposition. Tingkatnya, kalau object of preposition ini tidak bisa menjadi subject. Therefore, the only subject here secara bentuk structure itu adalah a schedule. Gitu. Mister, kok jadi penting sih? Kan yang penting kita tahu kata kerjanya ada, yang sebelumnya adalah kata benda itu adalah subjek. Mau itu subjeknya a schedule of the event ataupun a schedule doang, kan sama aja. Yang penting sama-sama punya subjek dan tetap betul-betul juga. Iya sih, emang betul juga. Tapi ini kebetulan kata kerjanya pakai models yang mungkin nggak harus mengecocokkan atau tidak ada subject verb agreement. Yang misalnya di sininya was gitu ya, yang subjeknya harus satu. Nah, di situ kan jadi bingung. Di sini kalau teman-teman tidak tahu subjeknya hanya a schedule, lalu anggaplah subjeknya adalah a schedule of the day event. Berarti kan plural nih, lebih dari satu. Anggaplah kata kerjanya di sini itu pakai to be. To be-nya, maksudnya to be-nya tuh to be yang kayak was gitu ya, ataupun is gitu ya, pakai atau were gitu ya. Kan bingung ya, pakai was atau were. Kan ini eventnya lebih dari satu, berarti harusnya pakai were atau pakai are gitu ya. Salah nggak? Pasti jadi salah. Kenapa? Karena sebenarnya subjeknya itu a schedule. Berarti kata kerjanya di sini kalau mau pakai eh, is atau are, ya pakai is. Karena subjeknya satu. Kalau kita tahunya subjeknya adalah ke segini sampai events. Kita tidak tahu yang ada yang namanya object preposition, pasti kita nganggap, kita harusnya pakai are. Gitu. Nah, itu penggunaannya. Nanti kita bahas setelah ini ya, object preposition. Right, silakan sekarang 3-10 coba lakukan hal yang udah Mister sampaikan. In 5 minutes, kita ada waktu sekitar 5 menit, atau lebih mungkin ya, karena tadi agak telat mulainya. Oke, silakan dikerjakan untuk nomor 3-10. Kalau satu-satu dulu deh, nanti dari 6-10 kita baru Mister sampai. Kita nomor 3 dulu yuk, bareng-bareng. Seperti biasa, cari dulu kata kerjanya. Where is the verb? Which one is the verb? Cari dulu. Number 3. Again, dari nomor 1-2 tadi, Mister bisa jawab, tapi tanpa mengetahui kira-kira makna dari kalimat tersebut maksudnya ngomongin apa sih? Gitu. Yuk, number 3 kira-kira. Can you find the verb? Oops, sorry. Yes, udah ada yang jawab langsung incorrect kan. That's good, well done ya. Tapi kita coba lakukan caranya dulu ya. Kira-kira kenapa bisa jadi incorrect? Kira-kira ada kata kerjaan dulu atau enggak? Kan kita cari klausa ya di kalimat tersebut. A job on the day shift or the night shift at the plant available misalnya gitu ya. Apakah ada kata kerja sini? Kebetulan emang tidak ada, right? Sehingga udah bisa dipastikan nomor 3 ini incorrect. Incorrect kenapa? Karena missing the verb, hanya ada subjek. Bahkan dia juga tidak bisa disebut subjek. Ya bisa sih jadi subjek gitu ya. Tapi tetap bukan jadi subjek karena kan subjek itu akan muncul jika emang diperuntukkan untuk
ditemani oleh kata kerja. Berarti kalimat ini menjadi incorrect. Kalau mau jadi betul ya tambahin aja mungkin to be di sini ya. Kalau kita pakai to be, kira-kira to be apa yang paling tepat? A job on the day shift or the night shift at the plant. Pakai apa nih? Pakai is atau pakai are? Ayo. Is, betul. Pakai is. Pertanyaannya, kenapa pakai is, Mister? Nah, is ini kan, is atau are ini kan harus agree ya, harus harus cocok dengan subjeknya. Subjeknya singular atau plural, satu atau lebih dari satu. Kalau satu pakai is, kalau lebih dari satu pakai are. Nah, kita cari subjeknya satu atau lebih dari satu. Mister, subjeknya panjang sekali. Sampai sini gitu ya. Kira-kira bisa nentuin singular atau pluralnya enggak? Dari mana? Ya tadi dari object of preposition. On ini kan preposition, berarti the day shift-nya berarti salah. Bukan salahnya, berarti ini bukan subjek gitu ya, tidak bisa menjadi subjek. Pun sama dengan the night shift gitu ya. At ini sama ya, preposition, berarti the plan-nya bukan subjek. Berarti the only subject adalah a job. A job ini kan singular. Berarti kalau mau jadi betul, pakai to be yang is, bukan are. Gitu. However, kan nomor 3 ini udah betul ya, jadi ya udah. Sorry, udah salah ya, berarti nomor 3 ini incorrect. How about number 4? Ayo, coba analisis lagi. Do we have verb here and subject here? Kita masih ngomongin satu klausa ya. Nanti tentu kita akan nemuin lebih dari satu klausa, tapi kita bertahap dulu dari satu klausa dulu. Number 4, which one is the verb? Mana dulu kata kerjanya? Ada kata kerja nggak? Oke, ada yang betul, Mister. Itu ada subjek, ada verb. Kata kerjanya has provide. Oke, Cina. Mister, has provide adalah kata kerja. Subjeknya ada new computer program. Alright, betul katanya. Is that correct? Kebetulan ada salah satu teman kita juga bilang, Mister, verbnya wrong katanya. There is something wrong with the verb. Oh iya gitu, misalnya kita. Teman-teman yang lain pasti mungkin bertanya-tanya, emang ada yang salah di kata kerjanya? Oke, ada has, ada provides. Mungkin jangan-jangan has provide adalah satu kombinasi gitu ya, kombinasi yang to be dengan verb 3. Nah, that's the question. Apakah betul provide ini adalah verb 3? Kan has ini adalah to be ya, salah satunya, ataupun dalam konteks ini mungkin apa namanya, dia adalah has yang dalam konteks ini tensesnya menjadi perfect gitu ya. Tapi ini bisa beda-beda maknanya nih. Kalau has-nya mempunyai, dia menjadi the only to be. Misalnya she has iPhone gitu ya, she has an iPhone. Berarti has di situ berarti menjadi mempunyai, sehingga dia menjadi to be doang. Tapi kalau di sini dia menjadi yang menemani verb 3, berarti dia menjadi perfect tense, right? Berarti provide di sini harusnya bukan verb 1. Provide ini kan verb 1 ya, pakai s gitu ya. Kalau mau menjadi perfect tense, kayak jangan dulu ke tenses deh. Kalau dia mau menjadi kata kerja, kan dia nggak butuh has di sini. Iya nggak? Kalau verb 1 kan dia tidak butuh apa-apa. Kecuali mungkin pakai modal boleh lah ya, pakai can, will gitu boleh. Tapi kan di has ini kan bukan modal. Has ini kan to be juga. Right? Kalaupun dia mau jadi kata kerja, mau 2 ini, mungkin has-nya ini provide-nya jangan provide verb 1, tapi harusnya verb 2, verb 3. Nah, ini baru nih betul. Tensesnya perfect tense. Mungkin yang teman-teman yang udah ngerti tenses mungkin bisa relate untuk ini. Tapi kalau yang nggak ngerti, intinya verb 3 kan ini. Verb 3 kan nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada to be. To be-nya kebetulan adalah has. Nah, ini menjadi error karena kenapa? Provide-nya verb 1, tapi dia ditemenin to be. Berarti ada apa? Ada 2 kata kerja di sini. Double verb. Sedangkan subjeknya kan hanya the new computer program. Hanya satu. Jadi kata kerjanya mau yang mana? Mau yang has atau mau yang provides? Kan nggak bisa 2, harus satu. Sehingga nomor 4 menjadi incorrect karena ada 2 kata kerja. Kalau mau jadi satu kata kerja, provide-nya jangan verb 1, tapi jadi verb 3. Berarti S-nya diganti menjadi D. Nah, ini baru boleh nih berdua, has provided. Tapi kalau mau tetap pakai verb 1, provides, ya has-nya dihapus dong. Jangan ada has.
Gitu. Jadi provides doang. Baru verb 1 kan, verb 1 itu sama verb 2 dia berdiri sendiri. Gitu ya. Dia tidak butuh apapun untuk menjadi kata kerja. Bahkan kalau ada to be-nya lagi, menjadi double kata kerja atau double verb. Sehingga number 4 ini incorrect. Mudah-mudahan udah bisa dipahami ya teman-teman kenapa ini menjadi salah dan kenapa has provide ini menjadi kata kerja yang salah. Aman ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil di chat box aja. Terakhir nih untuk yang dibahas bareng-bareng, number 5 kira-kira kata kerjanya mana? Selalu yang dicari adalah kata kerjanya dulu. Cepat sih gampangnya. Oh, ini ada kebetulan ada can model ya. Berarti setelahnya adalah kata kerja. Can be open. Boleh nggak? Boleh. Be ini berarti ini dia nemanin seseorang kan? Menemani kata kerja. Menemani open. Nah, dari sini kita udah tahu nih open itu udah pasti verb berapa? Verb 2 atau verb 3? Open kan verb 3 sama verb 2-nya sama kan? Sedangkan kalau verb 2 dia berdiri sendiri. Kalau verb 3 dia temenin oleh to be. Nah, di sini dia punya be sehingga open ini udah pasti verb 3. Berarti pasif dibacanya bukan membuka, kan aktif tuh. Saya membuka, dia membuka. Ini kan berarti aktif nih. Tapi pasifnya jadi apa? Dibuka. Di sini konteksnya adalah box. The box can be open. Jadi the box bukan bisa membuka, tapi bisa dibuka. The box can be open. Nah, itu kan secara makna nggak apa-apa, nggak usah dimaknain juga sih. Kalau dari structure dalam konteks TOEFL ini, yang penting tahu aja kata kerjanya adalah can be open. Apakah ada kata kerja lain? Tidak ada. Oke, we have one verb here. Subjeknya langsung aja the box. Oke, karena ini pakai model, teman-teman nih kuncinya nih ada ya. Karena ada pakai model, jadi dia nggak dipengaruhi apakah subjeknya harus kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular juga nggak. Jadi nggak usah pusing kalau udah ada to be. Sorry, udah ada model. Mereka akan pasti verb saat apa akan tidak membutuhkan hal itu. Penuh ini be juga sama kan. Be itu kan bisa ke plural atau bisa ke singular gitu. Jadi jangan bingung aja kalau udah ada can. Dia nggak akan terpengaruhi itu. Oke, subjeknya ada box, kata kerjanya open, berarti udah punya satu klausa. Berarti kalimat ini betul. Oke deh. Silakan teman-teman. Number 6 sama number 10. Cepet aja langsung. Nomor 6 correct or incorrect. Ya, langsung aja di chat box ya teman-teman. Misalnya I see gitu deh. Saya pengen lihat kecepatannya juga. Tapi nggak apa-apa kalau yang masih pelan-pelan juga. Take your time aja. Kita sampai 7.50 deh ya. So you have 2 minutes for it. Nah, berarti dari sekarang teman-teman jika ngelihat mungkin di buku bahasa Inggris yang mungkin tentu yang formal ya, yang academic English. Karena kan TOEFL itu kan academics gitu ya. Sehingga lihat tuh setiap kalimatnya dia pasti punya subjek dan verb. Mister kata kerjanya ada dua, nggak apa-apa mungkin dia juga punya dua subjek dan ada konektornya. Tapi kita sekarang lagi ngebahas kalimat dengan satu klausa. Nanti kita akan bahas satu kalimat yang punya klausa lebih dari satu. Oke, kita ada salah satu teman kita yang udah share. Oh, dua ternyata. Well done. Incorrect, correct, incorrect, incorrect, incorrect. Tapi sama Kak Kyo ada berbeda di nomor 10 katanya. Oke. Nah, udah banyak nih kebanyakannya. Mari kita bahas ya. Let's see number 6. Number 6, kenapa menjadi incorrect? Tentu, oh sorry, kita cari kata kerjanya dulu. Kita punya contains, oke kata kerjanya contains, baru kita cari subjek. Ya, sebenarnya kalau kita lihat contains ini pakai S, kita harus tahu sih harusnya subjeknya satu gitu ya, singular. However, kita cari dulu subjeknya mana. The assign text for history class. Oh, for history classnya kan ada for-nya, berarti ini bukan subjek. Berarti hanya the assign text aja. Satu kan ya, berarti singular. But wait, ada it di sini. It juga kan subjek pronoun, berarti dia punya dua subjek. Nomor 6 jadiin correct karena double subjek. Oke, mudah-mudahan sama ya teman-teman, pengertiannya juga sama. Kenapa teman-teman jawab incorrect? Karena double subjek. Number 7, kita cari dulu kata kerjanya. Oh, ada model nih, should. Berarti setelahnya tuh biasanya kata kerja. Tuh kan, betul. Be emptied. Kita punya satu kata kerja. Oke. Kira-kira ada kata kerja lain? Tidak ada. Can di sini kebetulan juga bukan ini ya. Ini adalah maksudnya can gitu ya, kaleng gitu.
Jadi outside-nya juga bukan kata kerja gitu ya. Right, kata kerja udah ada should be entity, subjeknya mana? The papers or the papers in the waste basket? Teman-teman kira-kira subjeknya the papers atau the papers in the waste basket? The papers doang, that's good. The papers karena in the waste basket ini namanya object of preposition. Nah, ini adalah preposition gitu. Therefore, number 7 is correct. Number 8, cari kata kerjanya. Kebanyakan number 8 incorrect, betul sekali. Yes, number 8 is incorrect. Kenapa ya number 8 incorrect? We couldn't find any verb here. Departure bukan, before bukan, down bukan, on bukan, in the middle. So, langsung aja number 8 is incorrect. Number 9. How about number 9? We have found here, kata kerjanya found ya. Found ini dari kata kerja apa? Find ya. Berarti dia verb 2. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Itu verb 2. Found. Good. So, is there any subject there? No. Yesterday bukan subjek, dia adverb of time atau keterangan waktu. Sehingga dia missing subject. Sehingga nomor 9 itu incorrect. Nah, ini nomor 10 nih banyak yang berbeda nih. Ada yang correct, ada yang incorrect. Mari kita lihat. Cari dulu kata kerjanya. Ada is, to be ya, kata kerja. Satu tuh. Apakah dia menemani seseorang? Tidak. Kenapa? Mesti itu kan proses itu kan juga kata kerja. Dia menemani proses. No, proses ini kan dia pakai S. Berarti dia verb 1. Berarti kita punya double verb here. Subjeknya tentu the new machine, betul. Oke, subjeknya ada the new machine, kata kerjanya ada is, to be, tapi ada proses juga. Ini verb 1, jadi double verb. Kecuali processes ini diganti pakai ing misalnya gitu ya. Processing misalnya. Kan verb ing butuh to be nih. Butuh is, berarti boleh tuh jadi verbnya 1. Is processing menjadi kata kerja. Tapi ini kebetulan prosesnya pakai s. Ini verb 1 berarti. Kalau mau betul ya hapus aja isnya. Mungkin jadi gini. Atau sebaliknya. Prosesnya dihapus mungkin jadi is aja gini. Boleh is gitu. Atau mungkin kalau mau dua-duanya ada, prosesnya tadi pakai ing atau mungkin pakai ed. Jadi artinya jadi diproses misalnya gitu. Tapi kan di sini nggak gitu caranya. Kita udah tahu 16 ini menjadi incorrect. Kenapa? Karena punya double verb. We have double verb here. Okay. Is everything clear everyone? Sudah cukup jelas? Tuh, kenapa jawabannya ini menjadi correct atau incorrect? Nah, sudah cukup jelas ya, because the time is already up. The rest of it, teman-teman, silakan suggest you to just read about skill number 2 and skill number 3. Nanti supaya nanti di pertemuan hari Senin nanti, teman-teman sudah bisa ngejelasin, atau misal sudah bisa ngejelasin langsung, bisa ngecek kira-kira jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke, tapi kalau tidak, then just enjoy your weekend, then we can work on it together or on Monday, right? We are going to see you again on Monday, right? Is there any question, everyone? Is everything clear? Thank you so much for coming to the class and have a great weekend. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, everyone. Thank you. You're welcome, Kak Indra. Well done. Bye-bye. Yes.